Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه wasallam. Hadirin salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sampai tiada lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah membangunkan kita. Allah Subhanahu wa taala masih membuka kelopak mata kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, kesempatan untuk bernapas, yang mana kita telah bangun daripada tidur atau mati sementara. Banyak orang yang mana dia tidur malamnya, paginya dia sehat, siangnya masih mereka ini melakukan pekerjaan, siangnya mereka masih melakukan aktivitas, akan tetapi di malam hari mereka menutup daripada matanya. Saat itulah Allah Subhanahu wa taala juga menutup selama-lamanya daripada matanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita tak kala bangun daripada tidur kita membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan tak lupa juga kita bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjuang mati-matian demi kita, telah berjuang habis daripada darah beliau demi kita, demi daripada umat akhir zaman, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa umat ini minaz zulumati ilan nur, daripada kegelapan menuju daripada yang namanya cahaya. Ila di sini dikatakan ila bukan hanya sekedar sampai, tetapi bermakna hatta, sampai begitu Rasulullah memperjuangkan umat ini. Setelah Rasulullah SAW memperjuangkan daripada umat ini, Rasulullah SAW daripada akhir hayatnya mengatakan kepada Sayyidina Ali, Sayyidatina Aisyah, para sahabat yang berkumpul di pada sekeliling Nabi SAW. Maka Nabi SAW berkata pelan daripada bibirnya tersebut. Apa yang dikatakan Rasulullah SAW? Maka tak kala itu Sayyidina Ali mendekatkan daripada telinganya ke bibir Rasulullah SAW. Tidak lain yang dikatakan Rasulullah, ummati, ummati, ummati. Umatku, kata Rasulullah SAW, umatku, umatku. Kita belum pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tidak tahu bagaimana si rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jikalau tidak dijelaskan di dalam kitab-kitab. Tetapi mengapa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah suatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah aku daripada nabi yang paling banyak pengikutnya tak kala di padang mahsyar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak kala itu Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, awwalu ma yuhasabu bihil
'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesungguhnya daripada awal yang dihisab dari seorang hamba adalah salat. Fa in saluha saluha sairu amali. Jikalau baik daripada salatnya, saluha sairu amali, maka baiklah seluruh amalannya. Baik dia tidak menjaga salat tadi, sebelum dia pernah menjaga salat, dia sering juga bersolawat, tapi dia jarang salat. Dia sering melakukan membaca Al-Quran, tetapi dia jarang salat. Bagaimana amal ini? Apakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jikalau kita mengikutkan oleh teks konteks hadis tersebut, maka amal tersebut diterima, tetapi tidak baik. Fa in saluha saluha sairu amali. Jikalau baik daripada salatnya tadi, maka baiklah seluruh amalannya. Bukan berarti tidak diterima, tapi tidak baik. Wa in fasadat fasada sairu amali. Jikalau buruk daripada salatnya tadi, maka buruklah seluruh amalnya. Inti daripada kehidupan kita, inti daripada manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh wahai malaikat, aku akan menciptakan manusia menjadi khalifah di muka bumi. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan kita? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah aku menciptakan manusia dan jin di muka bumi kecuali untuk menyembahku. Kata Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga kita ini? Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita rezeki. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kita kemewahan kehidupan di dunia, memberikan kita kesehatan semuanya. Tetapi kita ini jarang menyembah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata lain daripada salat ialah ad-du'a, adalah meminta. Seperti itu. Jadi dengan salat cukup kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita duduk di antara dua sujud, kita berdoa meminta rezeki, meminta keampunan, semuanya kita sudah dicukupin. Apabila doa-doa kita tersebut sudah dikabulkan yang di dalam sholat, maka tidak perlu lagi yang namanya doa-doa di luar sholat. Kenapa? Doa kita di dalam sholat sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dua sholat sunnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala cantumkan di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa ta'ala langsung sebutkan di dalam Al-Quran, yang mana satu sholat tersebut di Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nama surah khusus di dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Yang pertama tersebut adalah sholat tahajud, yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa qul rabbi awzi'ni ila akhir ayah. Wa minal laili fatahajjad bihi, dan tak kala Allah Subhanahu wa ta'ala membilang wa minal laili fatahajjad bihi, dan tahajudlah kalian daripada sebagian malam, bangunlah kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahajud, apa sih yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita? Maqaman mahmudan. Maqaman ini tempat mahmud, dan yang tertinggi ataupun yang dipuji. Tempat yang tinggi tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berikan di dunia saja, tidak berikan di akhirat saja, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tandakan wajah-wajah orang yang sering daripada tahajud dengan apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Daripada jidat mereka ini terdapat cahaya-cahaya tatkala di akhirat. Asbab apa? Keseringannya mereka sujud ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salat sunnah yang kedua apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surah Ad-Duha, wad-duha wal laili idza saja ila akhir ayat. Wad-duha, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, demi waktu duha. Jadi bagaimana kita ini, yang mana Rasulullah SAW diwajibkan atas Rasulullah, apa yang diwajibkan? Tahajud diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri Rasulullah SAW. Mengapa kita tidak diwajibkan?
karena takutnya memberatkan daripada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kemuliaan yang dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia cinta kepadaku. Barang siapa yang cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena ma'iyya fil jannah, ma'i fil jannah. Barang siapa yang ingin dengan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di samping dia ini sering menjaga salawatnya, di samping dia sering menjaga daripada salat-salat maktubahnya, di situ dia memperbanyak juga yang namanya salat sunnah. Berapa lama sholat? Cuma kita sholat paling lama 5 menit, paling lama 10 menit. Itu plus daripada zikirnya. Mungkin plus zikirnya mungkin 20 menit. 20 menit tersebut kalau kita potong dengan waktu kita sehari 24 jam, hanya berkurang daripada 20 menit saja. Masih ada 23 jam. Berapa? 40 menit. 20 menit saja kita luangkan waktu kita untuk sholat, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Minimal sholat fardu kita tidak pernah bolong. Minimal Allahu Akbar kita sudah menginjakkan kaki di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk dengan kaki kanan dan keluar dengan kaki kiri membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik. Tak kala itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan daripada dosa-dosa kita. Jikalau seorang hamba tadi begitu banyak membawa dosa ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala dan dia melakukan daripada 2 rakaat salat, tak kala dia meminta ampun benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan seorang hamba tadi, akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun begitu banyak dosanya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa hamba tersebut yang akan datang maupun yang sudah lewat. Mengapa? Karena dia ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Karena dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tadi Allah aku maling duit mama. Ya Allah, tadi aku maling motor. Ya Allah. Ya Allah, tadi aku ini. Ya Allah, tadi aku ini. Ya Allah, kesenggol orang. Ya Allah, ampunin hamba. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami meminta. Ya Allah, jikalau engkau tidak mengampunkan kami, ya Allah, kepada siapa lagi kami meminta? Ya Allah, benar-benar dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencucurkan daripada air matanya yang begitu deras. Tidak pernah dia sederas itu kecuali menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di tempat lain dia tidak pernah menangis, bahkan dia dikenal preman. Di tempat lain bahkan dia dikenal dengan orang yang paling kuat. Tapi tak kalah dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, dia hinakan diri dia, hina diri dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sampai kepalanya di atas dan pantatnya di bawah. Kenapa? Karena dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hinakan, dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwasanya salah satu amalan yang mana dia ini sudah diwajibkan terus, dia ini memang memberikan manfaat yang begitu banyak adalah sholat. Nah, jadi kalau orang ingin sehat terus, orang ingin bugar, sehat, bugar, pokoknya dia ingin kesehatannya ini selalu terjaga, lakukanlah daripada yang namanya sholat. Bahkan orang tersebut jikalau dia masih sakit saja, sakit ini tetap diwajibkan sholat. Dia tidak bisa sholat dengan mengangkat takbir, dia tidak bisa sholat dengan berdiri, duduk. Ustaz, dia nggak bisa sholat duduk, baring. Dia nggak bisa baring, ngadap berapah, ngadap ke kiblat. Nah, kalau dia nggak bisa pakai mata, kalau dia nggak bisa pakai mata, lupa pakai isyarat. Kalau dia nggak bisa pakai isyarat, pakai perasaan. Kalau dia nggak bisa pakai perasaan, pakai kelopak mata. Itu saking diwajibkannya sholat kepada umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi jangan anggap daripada remeh daripada sholat ini. Fadilah atau manfaat daripada sholat yang Allah Subhanahu wa taala cantumkan di dalam Al-Qur'an apa?
Salat ini dapat mencegah daripada inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat ini dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Jikalau kita ini masih sudah salat, sudah sering salat, salat ini enggak pernah bolong, tapi masih sering maksiat. Maksiatnya apa aja? Dikatakan kita ini kalau standar-standar kita, maksiat ini adalah sesuatu yang memang kita ini jelas-jelas melakukan maksiat. Contohnya kita melakukan ghibah, kita melakukan membicarakan keburukan orang lain atau mengambil hak-hak daripada saudara kita. Itu memang jelas-jelas sudah melakukan maksiat. Tetapi kalau maksiatnya para ulama-ulama sufi, ulama-ulama ahli thariqah, itu adalah mereka ini maksiat di halaman mereka adalah lalai, mereka tidak satu kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dianggap maksiat. Kenapa? Sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jikalau kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita tidak mengingat lagi daripada Allah, kita bisa melakukan perkara keji dan munkar. Kita bisa berbuat zina, kita bisa berbuat yang namanya perbuatan tidak senonoh. Kenapa? Sudah tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau untuk standar-standar kita cukup apa sih yang perbuatan maksiat tersebut? Apa sih perbuatan keji dan munkar tadi? Kita lihat apa yang tidak sesuai dengan mata kita, apa yang tidak sesuai dengan perilaku kita, perbuatan buruk tersebut, itulah yang dinamakan perkara keji dan munkar. Contohnya ada orang pacaran, berduaan. Nah, itu sudah lumrah di masyarakat tetapi salah di mata kita. Nah, itulah yang dinamakan maksiat. Dia sholat, dia ngaji, sholawat, tapi kok masih pacaran. Nah, disitulah harus dipertanyakan bagaimana sholatnya. Apakah wudhunya benar? Apakah takbiratul ihramnya benar? Apakah sholatnya tumakninahnya benar? Ataupun daripada salamnya benar, bacaan Al-Fatihahnya benar. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar tadi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya salat tadi dapat mencegah perkara keji dan munkar. Kalau salat kita belum dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan munkar, nah di situ harus dipertanyakan. Kita harus tanya ke guru, harus tanya ke ustaz, saya ini sering salat, tapi saya masih sering berbuatan maksiat, Ustaz. Saya ini kalau nggak kuat nengok cewek, Ustaz. Kalau nengok cewek itu mata saya itu bisa mutar 180 derajat, Ustaz. Dari yang hitam ini bisa mutar ke putih-putih lagi, putih aja terus jadinya. Kenapa? Nggak kuat nengok cewek. Ustaznya tadi nanya, ente sholat nggak? Sholat, Ustaz. Sholat banget. Sampai itu saya itu nggak pernah lepas. Saking jos itu saya bukan di sholat pertama lagi, sampai di depan imam, Ustaz. Saya sholat ini katanya. Saking josnya tuh, imam sholat, depan itu saya. Itu dia saking josnya tadi. Tapi kok belum bisa juga itu jaga mata. Coba itu buka surah An-Nur kata Ustaz tadi. Sudah Ustaz hafal satu ayat itu, bisa putar-putar ayatnya tadi itu. Apa ayatnya? Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu kan Ustaz? Iya betul kata Ustaz. Coba tak bisa jaga mata. Kau ini coba baca Al-Fatihah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kayak gitu, sesuai lah tak sesuai ini katanya. Sesuai lah sumpah yang macam itu katanya. Coba lagi terus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus juga Al-Fatihah kata Ustaz tadi. Makasih Ustaz. Bagus gigi bagus kata Ustaz tadi. Apa? Nah, Al-Fatihahnya belum benar. Al-Fatihahnya belum benar. Maka ada satu sahabat tadi, dia sholat bagai burung gagak. Maka Rasulullah SAW kabir sholataka, kata Rasulullah SAW. Ulang sholatmu kata Rasulullah. Sholat lagi dia. Kabir sholataka, ulang lagi sholatmu kata Rasulullah. Diulang lagi. Akhirnya dia bertanya, ya Rasulullah, ngaku disuruh-suruh sholat ulang. Sholat kau tuh kayak burung gagak katanya. Gini katanya. Selesai. Salam katanya. Apa itu? Selesai. Assalamualaikum. Sembahyang sujud duduk. Assalamualaikum. Sholatnya seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia saja sholatnya aja main-main,
bacaannya aja nggak benar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menerima seperti itu? Coba kita bayangkan, kita punya hamba atau punya tamu lah, jangan hamba. Kita punya tamu. Tamu kita ini sedang berada di kumpulan orang ramai. Nah, tamu kita tersebut datang. Bajunya lecek, keteknya bau, ya, jigongnya tebel, rambutnya kerebo, nggak jelas. Terus celananya ini panjang sebelah, kakinya belicak, tangannya bergoreng, semuanya ada di dengan dia. Tak kala itu dia datang kepada kita, di hadapan kita orang ramai. Nah, merasa risih nggak kita? Apakah kita nggak merasa risih seperti itu tamu kita datang? Nah, kalau kita merasa risih seperti itulah juga sholat kita yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau sholat kita tadi kita pakaiannya rapi, jubahnya itu Masya Allah, kalau kita tengok itu kayak gini nih warnanya, kayak gitu warnanya. Kalau kita tengok nih garis tangannya nih, kalau kita usut macam ini luka tangannya apa? Saking tajamnya. Kata Ustaz, tajamnya gitu. Kalau bisa minyak wanginya paling mahal, jangan yang 30.000. Apalagi yang minyak wangi yang di tepi jalan itu, Masya Allah tabarakallah, sekali pakai 1 botol habis, nggak ada harumnya. Kita pakai khudhu zinatakum inda kulli masjid, kata Allah Subhanahu wa taala. Pakailah pakaian kalian yang sebaik-baiknya tak kala kalian ingin masuk daripada masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita cari pakaian kita yang paling bagus. Peci yang paling bagus, sendal yang paling bagus, biar enak diambil sama orang. Semuanya yang paling bagus. Kenapa? Kita ingin menghadap Rabb kita. Kita ingin menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghadap pengantin saja, ingin menghadap pacar, ingin menghadap pasangan. Itu ya Allah, motornya hari Sabtu sore sudah dicuci, pakai kit yang paling licin, biar kalau direm itu ngejot. Di rem depan, yang belakang maju. Kenapa? Licinian. Seperti itu. Itu semuanya kita pakai pakaian yang paling bagus, parfum yang paling harum, pakaian yang paling mantap, sarung jangan yang pernah dibawa tidur pakai itu, sholat juga pakai itu, baju ganti. Kenapa? Kita ingin menghadap daripada pacar kita ingin menghadap pasangan kita harus melihatkan sesuatu yang terbaik. Ya, lihat apa yang biasa kita pakai. Apa namanya ini? Jaket kita beli yang baru. Kita semuanya kita ubah. Kenapa? Kita ingin menghadap pasangan kita. Segitunya kita menghadap pasangan kita, masa kita menghadap Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, pakaian sudah tidur pakai itu, masjid subuh pakai itu, terus tidurnya beliur, ngelapnya ke baju, ya. Itu yang ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mulia. Allah Subhanahu wa taala raja di maharaja. Allah Subhanahu wa taala adalah yang patut memang kita akui, walaupun kita tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, tidak menurunkan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita yang butuh pengakuan. Kita mengakui Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam sholat tersebut kalau kita bagus-bagus pakaiannya, itu kan enak. Allah Subhanahu wa taala mengijabah daripada doa kita. Pasti Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Kenapa? Di dalam sholat saja dia pakaiannya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi mulai dari saat ini, tak kala kita ingin sholat, pikir-pikir lagi. Hari ini, mulai subuh ini, semuanya, mau yang di depan kayak yang di belakang, yang tua, yang muda, semuanya sama. Kenapa? Tak kala kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membedakan kecuali ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Jadi untuk saat ini, pada saat ini mulai kita mengintrospeksi diri kita lagi. Bagaimana sih caranya sholat yang baik itu? Bagaimana sih caranya baca Al-Fatihah? Semuanya ini Al-Fatihahnya dibenarkan semuanya. Kenapa?
Karena salah satu la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Membaca tersebut bukan sekedar membaca waratilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan sesuai daripada tartil, tajwid dan semuanya. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.